wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sajio, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf PU yang bisa hadir pada kesempatan hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam, marilah kita sama-sama mengaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk acara yang berikutnya, kita akan dapat sambutan sedikit dari Bapak Sajio tentang acara desiminasi hari ini. Kepada Bapak Sajio dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan rekan dari staf tata usaha. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mendadak untuk melaksanakan rapat dan sekaligus kalau kita baca di depan salah satu rekan guru kita, Pak Yul, ini akan melaksanakan modul 1 di sebagai seorang guru calon guru penggerak dari sekolah kita. Hari ini akan mengajak untuk kita membicarakan bagaimana caranya untuk membuat suatu budaya positif yang berlaku di kelas dan nantinya sekaligus akan berlaku sebagai budaya. Terima kasih kepada Bapak Sajio. Acara berikutnya adalah penyampaian materi oleh Bapak Zulhaidir SPD dengan tema desiminasi budaya positif. Semoga kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Masih ingat Bapak Ibu kalau ucapan salam dan bahagia jawabnya salam. Kemarin sudah pada saat kita di pendampingan individu 2 sudah pernah kita sampaikan untuk kurikulum merdeka. Kita punya salam khas, yaitu salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Salam. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 2 Sungai ini, Bapak Sajio SPD MSI. Yang kami hormati Wakil Kurikulum Ibu Siti Mawana SPDI. Yang kami hormati sini hadir juga Wakil Kesiswaan Bapak Daud Sunario SPD, rekan-rekan guru dan juga staf tata usaha yang alhamdulillah sudah meluangkan waktunya untuk berkumpul pada hari ini demi perubahan, demi pergerakan pendidikan yang ada di sekolah kita dan juga nantinya akan menggerakkan pendidikan yang ada di Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas nikmatnya kita bisa berkumpul dalam sehat walafiat dalam ruangan yang luar biasa ini tanpa suatu kekurangan ataupun dalam keadaan sehat. Shalawat teriring salam kita haturkan ke Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah syafaatnya kita nantikan di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah Pak, hari ini kita bisa kumpul untuk membahas tentang modul 1 di 4 budaya positif. Untuk seorang guru penggerak, ini bukan hanya sekadar pengibasan ataupun penyampaian modul kepada rekan-rekan ataupun staf tata usaha. Tetapi sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita tadi, bahwa apabila ini memungkinkan, kita akan terapkan di sekolah. Akan tetapi setelah saya
seharusnya kita budayakan di sekolah kita. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, apa itu urusan budaya positif? Kalau ada positif, ada negatifnya, berarti ya. Oke, kita bahas satu persatu karena waktu kita terbatas, hanya dibatasi 1 jam sampai 2 jam. Sebenarnya kalau pembahasan kita kupas tuntas itu bisa 1 minggu pelatihan ini. Jadi saya ambil poin-poin yang pentingnya saja. Mudah-mudahan dengan poin-poin penting ini bisa menginspirasi kita dan bisa kita lakukan untuk penerapan di sekolah kita. Sekarang kita masuk ke makna kata dulu. Budaya positif. Apa makna budaya positif? Setelah itu, apa contoh budaya positif yang kita telah terapkan? Sebenarnya kita sehari-hari telah menerapkan budaya positif tanpa kita sadari. Pada saat kita melangkahkan kaki dari rumah ke sekolah, kita melangkahkan kaki dari kantor ke kelas, sebenarnya itu banyak sekali budaya positif yang telah kita lakukan tanpa kita sadari. Siswa-siswa juga pada saat mereka bermain, pada saat mereka di dalam kelas itu banyak sekali budaya positif. Tetapi terkadang untuk penerapan budaya positif ini kita kekurangan di administrasi tertulis ya. Nah, sekarang kita akan bahas apa yang sebenarnya kita lakukan itu yang termasuk budaya positif dan bagaimana administrasinya. Silakan. Dari arti kata, budaya positif adalah nilai-nilai ataupun kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi nilai positif itu kebiasaan yang ada pada murid. Sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Pak Sadio, untuk membiasakan murid, pertama kita harus membuat budaya positif dulu di antara gurunya. Baru kita bisa mengimbaskan kepada murid. Kita lanjutkan. Dalam budaya positif ataupun di kependidikan Indonesia ada beberapa perubahan paradigma. Pada saat kita kuliah dulu, murid itu seperti apa, guru itu seperti apa. Untuk kurikulum merdeka ada perubahan paradigma. Sebenarnya bukan perubahan, kita kembali lagi menggunakan ajaran-ajaran yang telah lama sekali kita lupakan. Apa namanya itu kearifan lokal kita. Kita punya di sini di Indonesia ini seorang ahli pendidikan yang luar biasa, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini telah mengungkapkan teori-teori kependidikan. Karena kita kemarin sempat terlena banyak menggunakan teori-teori dari Barat, sehingga pendidikan kita perubahannya tidak sesuai dengan kontrak alam kita. Nah, sekarang kita berubah lagi paradigma kita kembali ke keadaan semula, yaitu kita menggunakan filosofi yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi sebenarnya bukan perubahan paradigma, kembali ke paradigma budaya lokal kita. Silakan. Menurut Ki Hajar Dewantara, ini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pertama, karena kita mau menerapkan budaya positif tadi ya, pertama kita pahami dulu apa itu peserta didik dulu ya di sini. Jadi untuk menerapkan budaya positif ke peserta didik ataupun ke murid, kita pahami dulu murid itu apa. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, murid itu pertama bukan tabula rasa katanya. Mungkin masih ada yang ingat apa itu tabula rasa? Waktu zaman kuliah dulu ya, kalau nggak salah semester 3 belajar tabula rasa. Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Ya samar-samar ya. Teori tabula rasa ini maksudnya teori yang menyatakan bahwa peserta didik ataupun
kosong yang akan dituliskan oleh ataupun yang akan dibimbing oleh orang dewasa, dalam hal ini guru. Kertas kosong ini apapun yang akan dituliskan oleh gurunya, itulah akan jadi muridnya. Ternyata kalau menurut Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa murid itu. Murid itu bukan kertas kosong. Murid itu adalah sebuah kertas dengan garis-garis halus yang akan ditebalkan oleh gurunya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap murid itu punya potensi sendiri, kata Ki Hajar Dewantara. Setiap murid itu punya bakat sendiri. Orang dewasa, guru, orang tua hanya menuntun untuk menebalkan garis-garis yang ada pada setiap murid. Jadi dengan jelas sekali pertama kali Ki Hajar Dewantara bilang bukan tabula rasa. Memang setelah kita di lapangan, setiap murid itu kan punya bakat masing-masing. Ada yang senangnya melukis, ada senangnya menggambar, beda ya melukis dan menggambar. Ada yang senangnya menulis. Nah, tugas guru menebalkan garis-garis tulis mereka. Selanjutnya menurut Ki Hajar Dewantara, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, unik. Di sini kita tahu ada siswa inklusif yang pendengarannya agak kurang, cara bicaranya kurang. Mungkin dia punya kekurangan di bidang itu, tetapi setiap manusia itu unik. Sekarang kita cari apa kelebihan dia, potensi apa yang ada di dalamnya. Selanjutnya budi pekerti. Nah, kaitannya nanti dengan budaya positif, murid itu harus memiliki budi pekerti. Budi pekerti inilah yang akan dituntun oleh guru. Jadi guru itu tidak membentuk, dia hanya menuntun. Tidak mencetak guru, tapi menuntun ke arah positif. Jadi murid ini kita akan tuntun budi pekertinya. Kita akan arahkan mereka ke arah yang baik. Selanjutnya, menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Masalah kita ini selamat dan bahagia ya. Jadi kita menuntunnya tadi dengan syarat anak itu selamat, anak itu bahagia. Jadi dalam membentuk budaya positif juga nanti kita tidak boleh menggunakan hal-hal yang berbau kekerasan. Nanti kita bahas ya, apa itu peraturan, apa itu kata tertib ya. Kalau sekarang nggak ada lagi peraturan, nggak ada lagi tata tertib di sekolah dulu kemerdekaan. Jadi murid tidak ada peraturan, nggak ada tata tertib, tetapi ada keyakinan. Nah, keyakinan itu ya. Jadi dia tumbuh dengan bahagia, dia tumbuh dengan selamat. Ya percuma kita menjalankan peraturan, tapi kaku, tapi anak tertekan, tapi anak tidak selamat. Pulang benjol-benjol misalnya. Pulang dia dengan perasaan depresi karena tertekan. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, tugas guru itu memastikan, menuntun anak seperti itu. Selanjutnya, guru itu ibarat petani. Anak itu ibarat biji jagung. Nah, ini kan guru ini petani kita sebenarnya. Anak itu biji jagung. Jadi guru ini menyemaikan biji jagung tersebut ke kebun. Bagaimana biji jagung ini bisa tumbuh dengan baik? Tugas petani, tugas guru memastikan kita beri pupuk yang tepat, durasinya ataupun waktunya sesuai. Setelah itu perawatannya. Kalau ada hama, kita usir hama itu. Jadi guru itu petani yang menyebarkan benih-benih. Walaupun dia hanya garis-garis tipis,
tapi kita harus memberikan faktor penunjang supaya benih daging kita itu tumbuh. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Jadi walaupun benih itu bibitnya tidak bagus, dengan perawatan yang baik, dengan pupuk yang bagus, dengan siraman yang cukup, diharapkan benih itu akan tumbuh secara luar biasa. Apalagi benih itu benih unggul. Akan tetapi kalau benih unggul kita perawatan juga, tidak akan panen dia. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu dulu itu petani, ya. Jadi wajarlah kalau kita memberikan wejangan ke anak, ya. Itu salah satu pupuk nyata. Wejangan, arahan, tuntunan, nasihat itu salah satu pupuknya. Selanjutnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ini panjang pembahasan kodrat alam, kodrat zaman. Kaitannya dengan kurikulum. Mengapa kurikulum ini berubah? Dulu yang pernah saya alami, ya, selama saya mengajar itu adalah pertama KTSP, kedua kurikulum 2013. Kurikulum 2013 belum pahamnya, muncul lagi kurikulum merdeka. Mengapa ada perubahan setiap 10 tahun sekali? Setelah saya itu ya 10 tahun sekali sebenarnya. Jadi bukan tiap tahun, bukan tiap menteri, setelah 10 tahun berubah. Karena pendidikan itu harus melihat kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau dulu mungkin kakek nenek kita itu belajar menggunakan sabak. Pernah lihat Bapak Ibu sabak? Pernah ya? Saya pernah lihat di rumah ada di orang tua saya pakai sabak. Setelah ditulis, dihapus, ditulis, dibaca, dihafalkan, dihapus. Setelah itu maju lagi kita menggunakan kapur tulis. Ya, kalau juga kapur tulis ya. Selanjutnya pakai spidol. Selanjutnya kita bisa menggunakan infocus. Setelah itu kita gunakan aplikasi yang ada pada gawai kita masing-masing, pada smartphone kita masing-masing, pada laptop kita masing-masing untuk belajar. Itu apa? Itu karena pendidikan memang harus mengikuti kodrat zaman. Supaya apa? Supaya kita menyiapkan murid-murid yang siap menghadapi zaman yang ada. Bayangkan kalau kurikulum tidak berubah, Bapak Ibu. Kita masih menggunakan kurikulum KTSP misalnya. Di KTSP itu penekanan teknologi tidak terlalu ditekankan. Pada saat anak-anak kita masuk ke dunia kerja, mereka menghadapi aplikasi yang banyak, mereka tidak akan siap. Kodrat alam kaitannya dengan lingkungan. Jadi untuk pembelajaran juga kita harus memperhatikan kodrat alam kita. Ya, di lingkungan kita itu apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa diaplikasikan. Nah, di kurikulum merdeka ini dia mengadopsi filosofi ini, memperhatikan kodrat alam dan zaman. Sekarang anak sudah dibebaskan untuk menggunakan berbagai macam perangkat pembelajaran. Tidak harus mencatat, tidak harus menulis. Ya, bisa juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Kaitannya dengan ini. Selanjutnya berpihak pada murid. Seluruh filosofi pendidikan ini tidak berguna kalau masih berpihak pada guru. Kalau bahasa Palembang, sekendak gurunya baik. Nah, kita hari ini belajar bahasa Inggris. Mengajar bahasa Inggris berarti bahasa Palembang. Sekendak ya kan? Jadi kita lihat kebutuhan anak. Anak itu pengen lihat contoh. Kalau orang berbahasa Inggris itu seperti apa? Kita belajar bahasa Inggris walaupun 50% in our class, hanya 50% kelas kita. Mereka ada modal, ya. Oh gini, kalau orang yang bisa belajar bahasa Inggris kan caranya seperti ini. Itu salah satu berpihak pada murid. Sesuaikan kebutuhan murid, butuhnya apa. Saya pengen tugas itu di-upload ke YouTube biar tetangga saya lihat bahwa saya ini belajar. Boleh. Nanti kaitannya di pembelajaran diferensiasi ya, berdiferensiasi.
Jadi kalau bahasa Ki Hajar Dewantara itu, guru itu menghamba kepada murid. Apa maunya murid, apa kebutuhan murid, apa potensi murid, kita tuntun ke arah situ. Pak, saya tidak mau upload ke YouTube, saya mau menulis saja. Nanti saya posting di Facebook saya, biar teman-teman saya tahu saya nulis ini. Boleh, jadi tidak harus pakai kertas. Apakah bisa dari sini? Bisa. Karena pernah saya terapkan kemarin di kelas 9 kelas 8 ya. Saya terapkan, ternyata luar biasa antusias dari siswa-siswa kita. Hasil-hasil mereka juga luar biasa, melebihi ekspektasi saya. Karena saya hanya membayangkan sesuai zaman saya. Zaman mereka lebih berkembang lagi. Saya hanya meminta mereka membuat tugas, boleh pakai aplikasi media sosial. Ternyata editing mereka luar biasa sekali. Di-upload ke YouTube, ada yang di-upload ke TikTok, ya, ada yang ke Facebook mereka, ada yang Instagram, luar biasa. Karena kemarin saya perlu menyadari bahwa mereka itu punya zaman sendiri. Saya membayangkan zaman saya saja. Wah, mereka zaman ini. Setelah kita berikan sedikit arah ke zaman mereka, luar biasa. Kayak harimau masuk, harimau masuk hutan, ngomong sana ngomong sini, senang sekali ya. Kira tidak? Nah, perubahan paradigma ini untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman bagi murid, mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Mencipta dengan merdeka. Jadi dalam budaya positif ini mereka dimerdekakan untuk mencipta. Dulu sebelum saya ikut pelatihan di guru penggerak ini, saya ada persepsi saya salah. Saya pikir kalau kurikulum merdeka itu merdeka sama mereka-merekanya. Tugas saya berikan seenak saya, merdeka. Murid dengan gaya belajar apapun silakan, mau sambil nulis kerja di bawah, mau di meja, mau nulisnya di luar, merdeka. Ternyata tidak, merdeka itu memang merdeka, tapi ada aturan, ada batasan yang tidak melampaui kemerdekaan tersebut. Seperti kita juga merdeka Indonesia, tapi tetap undang-undang berlaku, ya, bukan merdeka sebebas-bebasnya. Jadi dalam merdeka ini mereka bisa mencipta, mereka bisa mandiri dan bertanggung jawab. Mungkin belum terlalu paham, belum terlalu jelas, kita akan lihat tayangan berikutnya. Silakan. Nah, merdeka murid itu diiringi dengan merdeka guru. Merdeka guru itu bagaimana? Tadi sudah saya sampaikan, merdeka itu ada aturan, merdeka itu ada batasan, merdeka itu ada kebebasan. Nah, di sini untuk gurunya ada perubahan paradigma, teori, ilusi, ya. Untuk guru, kalau tadi untuk murid, sekarang untuk gurunya. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Ilusi itu hayalan, tidak benar kalau salah, that's wrong kalau bahasa saya. Bahwa perbuatan positif efektif dan semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau dulu, khususnya saya itu mengontrol murid 99%. Dari arah murid itu mau kemana saya kontrol 99%. Ya. Ternyata itu ilusi, itu tidak suatu hal yang bukan hal yang baik kalau kita bisa kontrol 100% mereka. Selanjutnya, kalau kita
mengkritik siswa kita marahi siswa kita dengan bahasa yang keras dan kasar. Saya yakin dulu itu akan menguatkan karakter dia. Semakin kita tepuk, itu semakin kuat karakternya, semakin hebat dia akan menghadapi lingkungan di keluarga, lingkungan di masyarakat. Ternyata itu ilusi, itu salah. Ilusi juga bahwa orang dewasa, maksudnya, bisa memaksakan kehendak kepada murid. Itu ternyata tidak bagus juga. Kita lanjutkan. Ini agak banyak Bapak Ibu ya ngajarnya karena waktu kita ini 1 jam. Tetapi saya menyampaikannya agak cepat juga ya. Jadi kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan ataupun mau kita diskusikan, kita tidak ada sesi diskusi atau berjawab, boleh tanya langsung, Pak maksudnya apa, Pak kita diskusi Pak ini ya. Jadi saya lupa menyampaikan di awal pertemuan. Jadi kalau ada hal yang mau disampaikan silakan angkat tangannya, raise your hands. Setelah itu sampaikan. Nah sekarang kita akan bahas tentang stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Perubahan paradigma yang kita lakukan sekarang bukan seperti itu lagi. Perubahannya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini nanti kaitannya dengan murid ya. Jadi kita mengubah orang itu, kalau dulu kita berusaha merubah murid, sekarang kita harus memahami murid. Setelah itu ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi setiap perilaku buruk, kalau saya dulu anak yang suka lompat-lompat di kelas, suka duduk di meja, itu perilaku buruk. Ternyata salah. Mereka melakukan hal itu pasti ada alasannya. Jadi tidak semua perilaku buruk itu memang hasil dari sifat yang buruk mereka. Pasti ada alasannya. Pasti ada tujuannya mereka melakukan itu. Karena kita bahas tujuannya apa ya? Karena ada kebutuhan, setiap manusia ada kebutuhan. Dan kebutuhan itu bukan hanya ekonomi, ada kebutuhan. Tapi kita bahas diselesaikan tujuan apa mereka melakukan positif dan negatif tersebut. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi sebenarnya kita tidak bisa mengatur orang lain, tidak bisa mengontrol orang lain, hanya dirinya sendiri. Maka kesadaran juga tidak bisa dari orang lain, harus dari diri sendiri. Kesadaran, ya. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Nah ini sering saya lakukan ini. Kalau saya nyampaikan sesuatu, siswa tidak bisa melakukannya, siswa tidak mau melakukannya, ini mulai saya paksa instruksi. Hei, kamu sini, kamu sini, kamu sini. Menurut teorinya, kolaborasi adalah kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita harus memberikan kolaborasi kesepakatan dulu. Jadi kesadaran yang mereka lakukan itu masuk dari diri mereka sendiri. Setelah itu model berpikir menang kalah. Sekarang model berpikir menang-menang. Kalau dulu tak ada yang menang, ada yang kalah, tapi dalam kompetisi berkalah. Tapi ini dalam pendidikan ya. Guru menang, berhasil saya merubah siswanya. Muridnya kalah, berhasil diubah. Sebenarnya tidak, gurunya menang, guru berhasil menuntut muridnya. Muridnya menang, murid berhasil menyadari kesalahannya. Berhasil dia. Kita lanjutkan. Nah, dalam budaya positif itu ada disiplin. Tetapi untuk disiplin ini, ya terus ternyata maknanya itu bukan sekedar tata tertib ya, bukan disiplin itu hanya tata tertib, hanya peraturan, tidak seperti itu. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah satu alternatif terakhir.
dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Hukuman itu alternatif terakhir dan tidak boleh digunakan kalau perlu. Sudah berbagai tahapan terakhir. Nah, kalau bisa tidak sampai ke sana, sudah kita ada perlawanan sesuai. Ini saya jabarkan secara luas dulu, nanti semakin lama semakin mengerucut Bapak Ibu ya. Silakan. Menurut Ki Hajar Dewantara, syarat utama murid untuk merdeka adalah disiplin. Disiplin yang dimaksud disiplin ini yang memiliki motivasi internal, kesadaran. Disiplinnya itu bukan karena paksaan. Disiplinnya itu bukan karena ada bapak ibu gurunya di kelas, tetapi dari internal. Bagaimana kita bisa mengarahkan untuk siswa kita memiliki disiplin internal, nanti kita bahas ya. Jadi internal mereka itu kesadaran diri sendiri maksudnya. Tanpa ada orang lain, dia sudah sadar, dia bisa melakukan. Tanpa disuruh, dia sudah bisa melakukan. Tetapi hal ini tidak bisa datang tiba-tiba. Tahu-tahu muridnya sadar, tidak mungkin. Tahu-tahu ada disiplin internal dari siswa. Kalau pagi piket tidak mungkin tanpa ada tahapan-tahapan yang kita lakukan oleh gurunya. Lanjutkan. Untuk motivasi eksternal, ya, ada motivasi internal juga disiplin. Kita bahas yang nomor 3. Kita akan membuat siswa memiliki motivasi internal sampai mereka mengatakan, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dia sadar kalau saya melakukan ini, saya akan menjadi orang seperti apa. Itu sudah sadar sepertinya. Kita lanjutkan. Nah, dari penjelasan tadi, itu adalah kita mengarah semua ke budaya positif. Di sini ada binaan. Pertama ada peraturan kelas lingkaran kecil. Dilanjutkan keyakinan kelas. Dilanjutkan lingkungan positif. Dilanjutkan dengan budaya positif. Budaya positif dimulai dari mana? Dari peraturan kelas. Jadi tiap kelas itu punya peraturan yang akan diimplementasikan keyakinan kelas. Bagaimana cara kita membuat peraturan? Bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas? Dengan memperhatikan filosofi Ki Hajar Dewantara yang telah kita bahas tadi. Dengan cara memposisikan guru itu sebagai petani. Dengan cara memposisikan siswa itu adalah kertas yang memiliki garis-garis halus, bukan tabula rasa, ya. Jadi peraturan kelas itu disepakati oleh kelas dengan cara dibuat bersama. Keyakinan kelas itu dibuat bersama juga dengan muridnya. Kalau dulu saya, ya, saya duduk di laptop, saya ketik peraturan kelas apa yang saya inginkan. Saya ingin murid saya di kelas itu tidak melakukan perbuatan yang melanggar peraturan sekolah. Saya tulis tidak melanggar peraturan sekolah. Kedua, saya ingin siswa di kelas saya wali kelas 1 dilarang berlari di teras, saya tulis. Tanpa saya melibatkan siswa. Siswa tahu-tahu sudah saya cetak, nak tempel baca. Setelah saya tempel dibaca, oh kita punya peraturan, tidak boleh lari, tidak boleh berkata yang kasar, harus sopan santun, ya. Kalau sekarang kita diskusikan bersama murid, ayah muridnya kumpul, luangkan waktu setengah jam atau sampai 1 jam pelajaran untuk membuat keyakinan kelas, peraturan kelas dan keyakinan kelas yang akan nantinya dari peraturan dan keyakinan kelas yang sudah berjalan pada masing-masing kelas
akan menciptakan lingkungan yang positif. Setelah lingkungan itu sudah positif, maka terciptalah budaya. Budaya itu tanpa kita sadari, ini saya katakan di awal, tanpa kita sadari kita telah melakukannya, tanpa kita dipaksa kita telah mengerjakannya. Itu budaya kita. Nah, kita tutup murid kita ke arah budaya dengan pertama kita mulai dari kelas masing-masing dulu. Bukan kita mulai dari lapangan. Maksudnya lapangan olahraga. Kita mulai dari kelas. Kelas itu kita budayakan dulu. Kita biasakan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Lanjut. Dalam membuat keyakinan kelas, kita tidak boleh pertama menggunakan kata hukuman atau penghargaan. Nah, ini contoh ya, sekilas ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kita tidak harus pakai peraturan kelas. Setelah kita lewat peraturan, tahap yang lebih tinggi kita pakai keyakinan ya. Pertama, untuk merumuskan keyakinan memang kita harus buat peraturan dulu. Setelah peraturan selesai, kita tingkatkan menjadi keyakinan kelas. Mengapa tidak dinamakan peraturan? Contoh ya. Contohnya ada peraturan menggunakan helm waktu mengendarai roda 2. Ya, mengapa ada peraturan itu? Sebenarnya untuk keselamatan kita. Tetapi karena kita takut peraturan ditangkap polisi sebenarnya. Kalau tidak ada polisi kita tidak pakai helm. Itu peraturan. Ada hukumannya kalau kita tidak menggunakan helm. Ada hukuman. Mengapa ada 3M? Mengapa harus pakai sepatu hitam? Itu peraturan. Kalau tidak dilaksanakan ada hukuman. Tetapi keyakinan kelas tidak ada kaitan dengan hukuman dan penghargaan. Kalau kita melaksanakan 3M misalnya ya, atau memakai sepatu hitam, dia tidak memakai hukum. Yang memakai kita kasih apresiasi. Ini lihat contoh, anak-anak itu memakai sepatu hitam, itu anak yang luar biasa. Itu sudah penghargaan kepada saya. Nah, hal-hal ini, peraturan ini tidak disebutkan lagi kita dengan level keyakinan karena peraturan itu lebih identik dengan kesadaran eksternal dibandingkan internal. Yang kita harapkan siswa ini memiliki kesadaran internal dengan membuat keyakinan. Kan? Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau dibahas ataupun mau ditanyakan? Atau nanti kita ketemunya di akhir boleh juga, nanti di akhir lebih jelas. Nah, sekarang kita bahas tentang keyakinan kelas pada masing-masing kelas. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal maksudnya secara umum, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Joseph 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dalam intrinsik. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi setelah kita membuat peraturan kelas, kita naikkan level peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Kenapa dibuat keyakinan? Karena kalau keyakinan itu akan kita pancing kesadaran intrinsik murid-murid kita. Kita akan bangun pola pikir kesadaran pribadi pada diri murid kita sendiri. Silakan kan? Nah, bagaimana cara untuk membentuk keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi, kalau keyakinan itu sifatnya abstrak umum, kalau peraturan lebih terperinci. Tetapi apakah perlu kita buat peraturan? Perlu. Tadi saya katakan ya, peraturan dulu kita tingkatkan levelnya ke keyakinan. Berarti peraturan ada, keyakinan ada. Jadi kalau kita tempel di kelas itu ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas juga. Jadi peraturan kita
kita hilangkan sama sekali, tidak. Ada keyakinan, ada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Kenyataan keyakinan kelas yang biasa dibuat dalam bentuk positif, kalimat-kalimatnya positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas dalam surat pendapat, bersedia menjawab keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas itu bisa diubah, tidak boleh. Ubah tiap bulan boleh. Ubah tiap minggu boleh pada waktunya. Tetapi usahakan dalam kita pikirkan dalam durasi yang panjang, 1 semester, 1 tahun kita ubah boleh. Ya. Sesuai dengan temuan-temuan yang ada di lapangan. Oh ternyata ini belum masuk keyakinan kelas kita masukkan. Bisa. Lagi. Contoh peraturan kelas dan contoh keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dimiliki. Peraturan kelas: selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan. Setelah baca di pojok literasi, kembalikan buku pada tempatnya. Itu peraturan. Peraturan ini untuk apa? Untuk nilai kebajikan tanggung jawab. Maka kita buat keyakinan kelas tanggung jawab. Penjabarannya di peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturan. Keyakinan kelas apa yang kita akan tulis? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Bahasanya positif juga ya. Kita lanjutkan. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya menghormati orang lain bisa, keselamatan bisa. Oh ya, pertanyaan satunya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya berkomitmen. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Ini jauh-jauh ya, di kelas sekolah itu menggunakan narkoba. Maksudnya itu menggunakan narkoba 24 jam bukan sekolah ya. Keyakinannya kesehatan. Bergantian menunggu giliran. Keyakinannya menghormati orang lain. Gunakan masker, misalnya. Kita lanjutkan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu keyakinan kelasnya adalah keselamatan ataupun keamanan. Oke, kita lihat ya. Nah, ini contoh keyakinan kelas ya. Kalau peraturan saya tampilkan lagi karena kita sudah tahu semua ya cara membuat peraturan kelas. Untuk mencapai ini ada tahapannya. Nanti kalau ingin belajar tahapan untuk sampai keyakinan kelas itu kita akan punya waktu tersendiri membuatnya. Ini langsung saya tuliskan produknya. Contoh saya buat keyakinan kelas di 1. Di sini dua sekali. Pertama tanggung jawab. Kedua disiplin, aktif dan kreatif, toleransi, peduli lingkungan. Cukup 5 saja lingkungan. Tetapi penjabarannya ada. Misalnya tanggung jawab. Tanggung jawab tadi penjabarannya mengembalikan buku di tempatnya, mengembalikan cangkir, mengisi galon kalau sudah kosong misalnya. Nanti penjabarannya kita buat dalam diagram T dan Y namanya ya. Ada T, ada Y, terdengar, terlihat, ternampak, yang ada positif dan ada negatifnya. Untuk penjabaran ini. Tapi hasil produknya seperti ini. Ini hasil diskusi dari hasil kesimpulan diskusi siswa di ataupun murid di kelas. Misalnya kita sampaikan ke murid-murid, anak kita akan buat keyakinan kelas. Apa yang ingin kalian sampaikan, apa yang ingin kalian sepakati dalam kelas ini, sehingga kelas kita bisa menjadi kelas yang tertib dan berbudaya positif. Ada yang ngomong, Bu, kita buat peraturan kelas dilarang berlari di teras. Kenapa? Misalnya itu temannya. Oke, kita tersebut dilarang berlari di kelas. Nanti kita kerucutkan, kita kelompokkan
hal-hal yang sama. Contoh yang kedua ya, misalnya yang kedua misalnya dilarang berbicara dengan kasar. Yang ketiga bilang harus izin dengan guru kalau keluar kelas. Hasil yang mereka sampaikan kita kelompokkan. Oh, ini masuknya disiplin. Nah, kamu ini masuk disiplin. Jadi tidak semua yang disampaikan guru itu kita tuliskan, kita kelompokkan. Dilarang berlari di teras, harus izin keluar kelas, harus izin dengan guru di keluar kelas, itu masuk disiplin, ya kan? Kita terus disiplin. Satu. Tapi siswa di dalam kelas itu tahu disiplin itu apa. Disiplin itu dilarang lari-lari, izin keluar kelas, masuk tepat waktu, ya, menggunakan alat barang-barang yang ada di sekolah atau di kelasnya itu bisa dengan baik, tanggung jawab, gitu ya. Jadi mereka sudah tahu disiplin itu apa, tanggung jawab itu apa. Karena kalau kita membahasnya bersama-sama. Nanti setelah kita destinasi ini, saya minta untuk Bapak Ibu khususnya yang wali kelas, alhamdulillah saya wali kelas tahun ini ya. Tapi saya tahun kemarin sudah buat sebenarnya di kelas saya ya, sudah saya buat. Bapak Ibu yang khususnya wali kelas atau dulu mata pelajaran boleh untuk buat kesepakatan kelas namanya, bukan keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu berlaku pada saat kita mengajar saja. Kalau keyakinan kelas berlaku sampai durasi yang telah kita sepakati. Nah, Bapak Ibu wali kelas disilahkan untuk membuat keyakinan kelas yang ada di kelasnya masing-masing. Silakan diskusi dengan murid-muridnya. Setelah itu kalau sudah jadi, bisa Bapak Ibu tempel di kelas masing-masing. Bisa juga satunya lagi kita tempel di ruangan guru. Karena apa? Karena dari keyakinan kelas tadi kita akan rangkum lagi menjadi keyakinan sekolah namanya. Kita belum ke sana tadi ya. Kita keyakinan kelas ini. Ada namanya keyakinan sekolah. Peraturan sekolah itu akan kita buat ubah kata-katanya. Kita sepakati menjadi keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah sumbernya dari mana? Dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas dari mana? Dari peraturan yang disebutkan keinginan dari murid itu sendiri. Sampai ke sedekat ini, jauh ya. Sampai sedekat ini, ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Halo, hai, sepertinya ini mulai punya rancangan masing-masing saya. Oh, saya kelas nanti ya. Kelihatan ya, di kelas nanti mau buat peraturan dulu, nanti saya tingkatkan levelnya ke keyakinan kelas ya. Saya akan ketik melalui Word, saya akan gunakan aplikasi Canva, saya akan gunakan aplikasi Give biar muridnya bisa nyimpan di gawai masing-masing ya, saya sudah banyak ya. Boleh untuk mengetiknya, boleh pakai Word, pakai aplikasi. Kalau saya ini pakai Canva ya. Canva ini banyak khususnya yang sudah menggunakan guru belajar ID ya, akun belajar ID kita ada fitur-fitur edu namanya, itu gratis semua. Kalau yang kita gunakan akun biasa ada fitur-fitur berbayar. Kalau fitur edu dia gratis. Ini saya gunakan salah satu fitur education ya. Nah, tinggal kita isinya itu tidak ada, memang ya isinya lain mungkin tentang apa ya, kita isi sesuai dengan keyakinan yang telah kita buat bersama murid-murid kelas. Dengan keyakinan tadi, setiap kelas punya keyakinan, maka akan mudah membentuk budaya positif di sekolah. Kalau satu kelas saja tidak punya keyakinan kelas, apakah budaya positif di sekolah akan tercapai? Tidak akan ya. Karena katanya di sekolah budaya positif di kelas tercapai tidak? Tercapai di kelas itu. Jadi mari kita sama-sama bangun budaya positif di kelas masing-masing dengan
berpanduan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara di awal tadi, ya. Kita lanjutkan. Oke, terus. Nah, setelah kita membuat keyakinan kelas, apalagi yang kita perlukan untuk membangun budaya positif di sekolah? Jadi apa? Kita memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, kita memahami posisi kontrol guru, kita membuat keyakinan kelas, dan ya. Setelah itu kita memahami apa beda peraturan. Untuk membangun juga kita harus memahami tentang penghargaan, Bapak Ibu. Nah, ini judulnya dihukum oleh penghargaan. Selama ini saya juga adalah pelaku pemberi penghargaan kepada murid. Tujuan kita apa? Dia menghargai hasil kelebihan mereka dengan teman-temannya, ya. Misalnya ada yang bisa menjawab, saya tanya, apa arti kata malam dalam bahasa Inggris? Angkat tangan. Night, sir. Oke, get a candy. Kamu dapat permen satu. Wah, senangnya bukan main, ya. Saya rasa permen itu sampai sebulan tidak dimakannya, disimpannya, bawanya tidur, saking senang terbayang-bayang pada saat kita memberikan penghargaan tadi, walaupun permen. Ada lagi misalnya yang bisa menjawab pertanyaan Bapak kasih uang 5.000 misalnya. Senangnya bukan main. Tetapi ternyata menurut ini Ki Hajar Dewantara, menurut saya itu penghargaan yang kita lakukan itu adalah menghukum. Hukumnya di mana? Contoh, dihukum oleh penghargaan, pengaruh pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Saya jelaskan secara universal. Misalnya penghargaan merusak hubungan. Saya selalu memberikan permen pada saat siswa saya bisa menjawab pertanyaan, memberikan sejumlah uang, memberikan makanan, ya, kepada siswa saya. Siapa yang saya hukum? Pertanyaannya. Apa? Iya, siswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan itu saya hukum. Saya memberikan satu penghargaan kepada teman saya, siswa 20 saya hukum semua karena tidak menjawab pertanyaan. Saya hukum dengan tidak memberikan hadiah. Itu hukuman bagi mereka. Dan hukuman juga bagi yang diberi penghargaan, karena apa? Itu hanya berlaku pada jangka pendek. Pada saat itu besok dia mencari penghargaan lagi. Kalau tidak ada penghargaan, bagaimana Bapak Ibu? Males. Kalau guru lain lagi tidak ada bawa makanan misalnya, Pak, Bapak yang itu, Ibu yang itu, guru yang itu kemarin kasih kami permen, Pak. Bisa jawab, Bapak gimana sih tidak ngasih? Nah, bisa merusak hubungan, gitu ya, merusak hubungan dengan guru. Mulai guru ya, Bapak itu pertama dia bawa permen sekantong buka warung, tidak ambil baik, itu misalnya. Nah, itu merusak hubungan. Siapa lagi? Merusak hubungan antar murid. Bukan berarti kita kasih penghargaan itu dia memang bangga, tapi teman-teman dia si ranking 1 lagi yang dapat, si juara umum lagi yang dapat, ya bisa kawan. Merusak hubungan antar mereka juga. Ayo, jika dia mendapat itu juga seperti itu. Wah, saya dapat nih, kamu nggak dapat ini, katanya kan. Rusak hubungan. Jadi hindari penghargaan yang berlebihan. Apresiasi dan penghargaan beda tidak? Beda. Apresiasi dan penghargaan beda, ya. Bedanya di mana? Nanti ya, kita masuk lagi biar tambah banyak ilmunya, ya. Tadi masih
terbiasa membawa sekantong permen, sekantong jajan, sekantong duit ke kelas. Kalau dulu di kelas sampai jawab. Pada saat saya tidak membawa hal-hal tersebut, ataupun guru lain tidak menjawab hal tersebut, ya, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi penurunan minat belajar siswa. Walaupun tidak banyak, sedikit. Bapak Zul tidak bawa permen hari ini. Pas jawab pertanyaan anak-anak, siapa yang bisa? Ngangkat, harus katanya. Kalau ada permen, langsung ya. Kalau dia lambatnya 30 km per jam kecepatannya. Kalau ada permen 100 km, wah, mengurangi kecepatannya. Itu. Jadi kita hindari penghargaan Bapak Ibu. Saya ini pelaku juga kemarin ya, saya bawa makanan, kadang-kadang siapa yang bisa saya kasih, gitu. Ternyata bisa separah ini. Dan juga terakhir, ya, kalau dulu kita bilang mental pulih namanya, mental pulih, tahu apa itu? Dia kerja kalau ada duit, tapi bukan berarti pulih itu jelek ya. Ini cuma istilah, bukan berarti pulih itu jelek, bukan. Kalau dia mau bergerak, dia mau menjawab kalau hanya ada hadiah. Kalau tidak ada hadiah males. Lo kok mau jawab ranking 1 tadi, tidak ada hadiahnya. Itu ya, sampai ke sana. Dan kita bisa merusak sekolah siswa nantinya setelah dari lingkungan sekolah, keluar dari lingkungan belajar kita, tamat dewasa. Kalau dengan penghargaan seperti tadi terbiasa, tetangganya minta tolong, dia selalu dapat penghargaan. Mas, Bang, tolong ya bantu makan tetangga, wali kiro. Karena terbiasa dapat penghargaan, dapat upah, ya, untuk semua hal yang dilakukannya. Efeknya sampai seperti itu ternyata. Mudah-mudahan kita bisa menyadarinya ya, Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, kembali lagi ke hukuman ya. Ada namanya hukuman, ada nama konsekuensi. Apa yang kita harus hindari? Hukuman. Hukuman tadi penghargaan hukuman. Ini ada hukuman. Hukuman itu memang harus kita hindari. Tetapi kita bisa melakukan apa? Bisa melakukan konsekuensi, bukan hukuman. Jadi murid itu kalau melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, keyakinan sekolah, bisa kita kasih konsekuensi, bukan dihukum. Ternyata kalau saya dihukum biasanya nggak buat PR kalau jemur di lapangan, nggak buat PR bahasa Inggris, hormat bendera. Ternyata nggak boleh seperti itu. Kita harus beri konsekuensi. Apa beda konsekuensi dan hukuman? Mungkin ada yang mau nyatanya? Oke, ini ada beberapa kasus ya. Kita tentukan dulu apakah ini konsekuensi atau hukuman. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, nanti kita lihat hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Ada yang jawab konsekuensi? Oke. Nah, hukuman kita simpan dulu hukuman ya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, hukuman juga. Oke, kita simpan. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Kita simpan dulu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, itu konsekuensi atau hukuman. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, hukuman atau konsekuensi. Nanti ada yang jawab hukuman, ada yang jawab konsekuensi ya Bapak.
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman semua ada yang tidak konsekuensi? Tidak ada hukuman. Oke, sekarang kita lihat apakah hukuman atau konsekuensi berikutnya. Boleh dilihat Bapak Ibu. Mencatat 100 kali itu hukuman, ya kan? Sepakat kita hukumannya. Lari mengelilingi lapangan basket itu hukuman karena terlambat di sekolah. Meminta murid untuk push up 15 kali itu hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu konsekuensi. Disuruh mengenakan sepatu tidak mengenakan sepatu sehari sekolah dan tidak menggunakan sepatu hitam itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK itu konsekuensi. Tadi sama-sama lari ya, satunya lari, satunya hukuman. Kenapa? Kita lihat waktu PJOK terlambat dia pemanasan kata saya tadi 10 menit dia masih terlambat pemanasan, maka dihukum lari keliling lapangan. Nah jadi apa beda hukuman dengan konsekuensi? Kalau sama ya, ada yang lari itu konsekuensi, ada yang lari itu hukuman, ada yang suruh membersihkan itu konsekuensi, ada yang suruh ganti malah bukan hukuman. Kemaluan ganti buku itu bukan hukuman, itu konsekuensi. Yang kita harus hindari itu hukuman. Jadi apa maksud ataupun makna hukuman dan konsekuensi? Mungkin ada yang sudah mulai nangkap ya. Hukuman adalah suatu tindakan yang tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang mereka lakukan. Contoh, terlambat sekolah disuruh mencatat 100 kali. Ada hukuman nggak? Nggak ada. Lari karena terlambat. Orang terlambat suruh lari. Dia itu mungkin terlambat karena sakit, karena motornya dipakai oleh orang tuanya, motornya rusak, jadi dia jalan kaki dari rumah ke sekolah. Di sekolah kita suruh lagi. Kau ya. Selanjutnya kita lihat konsekuensi. Mengganti kertas teman yang dicoret-coret itu konsekuensi, karena dia mencoret kertas, dia harus mengganti untuk menumbuhkan rasa tanggung jawabnya. Diganti. Waktu setelah PJOK suruh lari, ada kaitan dengan belajar PJOK pemanasan tadi. Suruh lari ada kaitannya. Misalnya tidak mengumpul tugas bahasa Inggris, saya suruh hormat bendera, itu hukuman ada kaitannya dengan bahasa Inggris. Jadi sering sekali saya lakukan adalah tidak buat tugas bahasa Inggris, campur rumput, kumpulkan rumput sampai sekarang. Dulu sering dari campur rumput rombongan. Tidak buat tugas bahasa Inggris 5 orang, oke maju depan, siap-siap tanya, cari karung yang besar, cabut rumput. Ternyata itu hukuman karena tidak ada kaitannya dengan pelajaran atau kesalahan yang telah mereka lakukan. Seharusnya tidak buat PR bahasa Inggris, kita suruh duduk di depan, sudah kita suruh mengerjakan di kelas di depan itu sudah konsekuensi bagi mereka. Selesai, dia mengerjakan di depan, dilihat teman-temannya, itu sudah konsekuensi. Hasilnya ada. Ataupun soal kita tambahkan, dia kerjakan di kelas, soalnya kita tambahkan, dia tidak mengikuti pelajaran bersama teman-teman dia duduk, tetapi dia duduk di depan kelas. Itu sudah konsekuensi, ada kaitannya. Kan tujuan saya itu tidak berbuka bersih ya, ada kaitannya. Ataupun tujuan saya itu juga tidak buat tugas, saya suruh kumpul-kumpul, misalnya, ada hubungan tidak? Tidak ada. Tetapi kalau suruh kumpul-kumpul karena memang dibutuhkan oleh sekolah untuk mengumpul pupuk, nah kita besok kita bawa pupuk,
untuk memupuk tanaman kita biar subur, itu boleh. Malah kita menumbuhkan sikap apa? Sikap peduli lingkungan. Peduli, nak dia nak sudah kering tanaman kita siram, kita kasih pupuk, bawa dari rumah, boleh. Tapi kalau kita hukum karena tidak buat PR bahasa Inggris bawa pupuk 5 karung, itu tidak boleh. Kalau dengan kesadaran mereka sendiri di depan kelas anak, depan kelas kita sudah kering semua, nanti bawa pupuk ya nak, Pak saya mau bawa 10 karung, boleh. Ya timbul intrinsik tanggung jawab dia kan. Pak saya di rumah ada pupuknya cuma setengah karung, boleh. Bukan karena tadi. Jadi setiap tindakan tidak harus sama, walaupun sama, tapi mungkin konsekuensinya apa namanya itu tujuannya beda. Ya. Kita lihat. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, ini sesuatu yang menyakitkan hukuman, ya. Sesuatu yang harus terjadi. Anak dipaksa, konsep yang buruk hukuman itu. Kalau konsep yang baik, anak merasa dipermalukan kalau dihukum. Kalau konsekuensi kehilangan hak dibuat tidak nyaman diasingkan secara tahun. Ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, tadi di awal saya bahas mengapa anak melakukan kesalahan itu tidak harus kita fokus untuk anak yang tidak baik. Ya, anak melakukan duduk di meja kita harus anak itu etikanya apa namanya itu akhlaknya rusak. Tidak, karena ada kebutuhan ternyata mereka itu Bapak Ibu. Mereka itu ada kebutuhan yang ingin mereka penuhi. Ya, oke. Setiap manusia itu pertama ada kebutuhan cinta kasih diterima, ada kebutuhan keperwasaan, ada kesenangan, ada kebebasan. Untuk apa? Survival, untuk bertahan hidup. Anak dihukum, kita telah mengganggu kebutuhan mereka. Anak selalu kita beri penghargaan yang berlebihan, itu mengganggu kebutuhan mereka juga. Anak kita paksa dengan peraturan untuk membuat budaya positif sekolah, itu mengganggu kebutuhan mereka juga. Kenapa kita berkeyakinan? Karena mereka ada kebutuhan. Kenapa kita tidak hukum? Kita kasih mereka ada kebutuhan. Oke, ada lagi? Yang tadi ya, belum ya? Oke. Cinta kasih diterima. Ya. Setiap siswa, setiap murid, setiap manusia, kan, ya, dia memiliki kebutuhan untuk disayang. Ya, Bapak Ibu bisa disayang suami, disayang istri, mau tidak? Gak mau. Bu Elina mau, karena itu kebutuhan. Kita disayang orang tua dulu, mau gak? Si Indo yang bahasa Indonesia, si Mile mau, karena itu kebutuhan kita. Penguasaan, kita ingin tampil di depan, kita ingin potensi kita dilihat orang, itu kebutuhan kita juga. Senang, kita mau liburan, kita mau refreshing, mau pada saat kita menyampaikan sesuatu orang senang. Kebebasan, kita tidak mau tertekan, kita tidak mau tertekan. Bapak Ibu misalnya, setelah ini harus begini, setelah ini harus begitu, tidak mau lah, karena kita punya kebutuhan untuk kebebasan. Bebas bukan mau ke arah mana kita. Kita punya kebutuhan kesenangan, ingin merasa bahagia. Ya. Itulah sekarang ini banyak tempat-tempat hiburan itu laku dengan pesat ya. Karena manusia sudah mulai memiliki kebutuhan kesenangan dia. Ya. Murid juga sama seperti kita, manusia juga Bapak Ibu. Murid itu manusia juga yang memiliki sama-sama seperti kita. Ada kebutuhan dicintai, ada kebutuhan penguasaan, ada kebutuhan
kesenangan, ada kebutuhan kebebasan. Bagaimana kalau terganggu salah satu kebutuhan tersebut, maka akan terjadi pemberontakan. Pemberontakannya bagaimana bentuknya? Contoh, dia duduk di kursi, padahal di kelas anak-anak dilarang untuk di kursi, di meja. Anak-anak dalam dia buat baik. Ada pemberontakan dia. Kita cek dia itu di meja, kenapa? Pengen diperhatikan. Ternyata pengen diperhatikan, pengen dianggap hebat oleh kawan-kawannya karena belajar peraturan. Kalau dia pengen dianggap hebat, berarti dia punya kebutuhan tidak terpenuhi, yaitu penguasaan. Kalau ini perhatikan, ternyata dia perlu kebutuhan kasih sayang. Jadi kalau kebutuhan itu terganggu, maka akan muncullah sifat negatif manusia. Ada anak yang mau kencang, mungkin dia pengen kebutuhan penguasaan diakui terbaik ini terpenuhi. Ada anak juga yang pengen kegiatan yang banyak, pramuka misalnya. Pak, kami pengen hiking yang menantang. Jangan Pak, hiking itu cuma tiarap terus. Kami pengen melakukan antar pohon Pak, karena dia punya kebutuhan kesenangan dengan gangguan antar pohon misalnya. Terpenuhi kebutuhan dia. Nah, kita harus menanggapi juga dengan bijaksana, karena kita harus memperhatikan keselamatan juga kan, dan itu keselamatan di keyakinan tadi. Lanjut. Ini ada contoh kasus. Contoh kasus yang dialami oleh Ibu Ani, ya. Guru kelas 5 SD di SD Perintah Hati, dia sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang Anda lakukan? Menurut kira-kira apa alasan Agus melakukannya? Kebutuhan apa yang ini dipenuhi oleh Agus? Ada pendapat Bapak Ibu? Kalau ada anak yang sering berebut bekalnya, anak sering berebut bekal makan siang temannya, apa yang Bapak Ibu lakukan sebagai seorang guru? Silakan, saya minta satu atau dua orang yang bisa memberikan pendapat di sini. Silakan. Boleh? Biar masuk TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan ini apa namanya Pak, statement Pak ya? Kaitan dengan statement yang ada di layar, ini tadi saya hubungkan dengan hukuman dan konsekuensi ya Pak ya. Karena di sini dia tadi mengambil bekal makan siang kawannya. Jadi kita menerapkan konsekuensi yang sudah dijelaskan Bapak Zulhaidir tadi. Konsekuensinya adalah dia untuk besoknya harus membawakan bekal untuk kawannya yang sudah dia ambil tadi. Jadi kan sesuai dengan yang dilakukan kesalahannya Pak. Terima kasih. Lagi, apa alasan Agus kira-kira sampai dia lakukan? Alternatif alasannya banyak ya. Bisa yang pertama mungkin dia tidak bawa. Yang kedua bisa karena dia ada sesuatu rakus dan lain-lain ya mungkin ya kan. Dan yang ketiga mungkin memang sudah bawaan dia orangnya usil Pak. Nah, terima kasih. Banyak alternatifnya ya, mungkin karena nggak bawa makan, karena lapar, karena usil. Setelah itu dia dilakukan, dia harus ganti, karena konsekuensinya seperti itu pada hari berikutnya. Mungkin saya minta satu pendapat atau dua lagi pendapat dari teman-teman guru yang lain ataupun teman PU boleh. Silakan. Ibu Susi atau Ibu Erina boleh, Ibu Titi boleh, Ibu Muawana, Pak Zam, Pak Daud, ada juga Pak Andi dari PU boleh. Oke, terima kasih Pak Daud, silakan. Terima kasih kepada
Kalau menurut saya Pak ya, kalau menghadapi situasi seperti ini, kalau saya tanya dulu, saya panggil, ngapa kamu ngambil nasi kawannya? Tadi ada alasan ya, tadi Busnya ini juga nyebutkan ya, kemungkinan dia itu sebenarnya bawa tapi dimakan pagi, maka siangnya kelaparan, sehingga dia mau merebut makanan atau mungkin minta nggak boleh lagi direbut, itu karena mungkin kebiasaan dia seperti itu, kalau minta nggak boleh rebutin punya kawan-kawannya. Jadi itu tadi alasannya, mungkin dia bawa tapi makannya di luar, jadi siang itu lapar lagi Pak, kawannya makan dia jika itu kurang banyak tadi makan rebutin tadi Pak, itu mungkin alasan saya seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Daud. Ya mungkin banyak kemungkinan, mungkin dia sudah bawa tapi kurang banyak sehingga dia lapar, dan juga diberikan konsekuensi yang sama, harus mengganti makanan pada hari berikutnya ya. Nah sekarang kita lihat alternatif. Terima kasih Pak Daud dan Bu Ismail. Kita tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Silakan berikutnya. Oke. Nah di sini ada memang sudah saya buatkan ya. Kemungkinan dia lapar, mungkin karena dia senang temannya memperhatikan dia. Ada juga kalau dia lapar, berarti dia memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Memang manusia seperti kalau lapar dia cari makan, dia ada kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya. Kalau dia hanya minta perhatian dari temannya, berarti dia butuh kasih sayang sebenarnya untuk diterima oleh teman-temannya. Jadi dengan dia ngambil, dia jadi kawannya, senang dia karena kebutuhannya terpenuhi. Selanjutnya, kalau Robert Agus dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, sebenarnya dia ingin memenuhi kebutuhan pengakuan, penguasaan ya, atau pengakuan kemampuan. Jadi ada yang memang benar-benar lapar karena kebutuhan hidup, bertahan hidup. Ada juga yang pengen diperhatikan oleh saya, ada pengen jadi preman, jadi penguasa. Saya ngambil ini, wah saya penguasa, diakui teman-temannya sebagai orang yang hebat karena dia punya kebutuhan penguasaan. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya, karena selalu membawa bekal yang sama, yaitu kebutuhan kebebasan, dia pengen nyicip makanan yang lain, bosan dia. Apabila jawaban Agus karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, jahil karena diambil makanannya, maka kebutuhannya adalah kebutuhan kesenangan. Jadi kalau kita sudah mampu mengklarifikasi kebutuhan mereka melakukan hal tersebut, maka kita bisa memberikan solusi yang tepat Bapak Ibu. Misalnya, yang pertama tadi, karena dia tidak bawa bekal ya, karena orang tuanya tidak bawakan bekalnya. Kenapa kamu ngambil? Orang tua saya tidak membawakan bekal. Kita bisa memberikan solusi, panggil orang tuanya, kirim surat ke orang tuanya. Tolong anak bapak itu diperhatikan, tolong dibuatkan bekal karena dia kelaparan, sehingga mengambil makanan orang lain. Misalnya kalau dia ngambil tadi hanya ingin diperhatikan, penguasaan ya Pak, merasa hebat karena temannya takut, ajak masuk organisasi OSIS misalnya. Orang ini punya potensi, orang yang pengen diperhatikan itu sebenarnya punya potensi ya, punya keberanian. OSIS dia bisa ekspresi, bisa melaksanakan kegiatan, bisa dilihat oleh seluruh warga, siswa sekolah, murid sekolah, senang, pengen diperhatikan terus orang ini. Ajak berorganisasi, ajak mereka tampil. Kalau cuma dia iseng, bisa kita nasihati saja. Iseng Pak, kalau lihat orang kesel, aku senang kan? Dia kesenangan, kita nasihati,
terus kita arahkan, kita kasih misalnya ekskul seni musik misalnya, ya senang itu ekskul pramuka, bola kaki, jadi kebutuhan kesenangan dia terpenuhi. Futsal misalnya ada tari ya, jadi situ dia senang, jadi hobi dia terpendam, jadi hobinya usil ujungnya. Jadi dia itu memenuhi kebutuhan kesenangan tadi, maka dia tak terarah menggunakan hal-hal yang bisa memenuhi kesenangannya. Nah, jadi untuk budaya positifnya bagaimana? Setiap ada masalah itu kita cek dulu. Saya rasa Bapak Ibu sudah lebih paham lagi, lebih pakar lagi masalah, karena sudah banyak menemui ya berbagai macam masalah siswa ya, sudah tahu akan sudah memberikan solusi, memberikan konsekuensi ya, dan juga ada hasilnya. Saya hanya mengulang saja apa yang telah kita lakukan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Sebenarnya kita sudah jalankan semua ya, tapi kita arahkan lagi ke budaya yang lebih positif lagi Bapak Ibu. Kalau kita tahu seperti itu, maka anak-anak yang bermasalah akan diarahkan ke hal-hal yang positif. Kita lanjutkan. Nah, sekarang untuk membangun budaya positif di sekolah, seorang guru juga harus memiliki posisi kontrol. Harus menyadari posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ini terlihat apa itu tulisannya? Ada yang tidak terlihat, ada yang tidak terlihat, tidak apa-apa. Oke, ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, posisinya sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman, pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Nah, sekarang kita lihat ini posisi kita berada di mana sekarang. Kalau kita ketemu masalah Agus tadi ya, posisi kita di mana? Apa yang akan kita lakukan ya, posisi kita? Kalau seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai penghukum, biasanya perbuatannya adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, nyindir-nyindir, ngomongnya kenceng. Oh kamu itu ini, nah itu dia memposisikan diri sebagai penghukum. Kamu itu kenapa ini? Kamu itu kenceng ngomongnya. Ngomongnya menghardik, tahu Bapak Ibu kan? Woi, hei, hai, gitu, menghardik. Menunjuk-nunjuk, pakai senjata ke sana. Nah ini saya lihatnya kayak beda saya gitu. Dan sering berkata gurunya itu, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan. Kalau kamu tidak begini awas. Kalau kamu masih nakal, Setelah itu hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Hasilnya si murid tadi berbohong, menyalahkan orang lain, memberontak ya di depan kita. Iya Pak, aku ingatin ya, oke. Iya Pak, maaf Pak, saya akan tidak melakukan lagi. Karena apa? Karena dia takut kita marahi, kita harbi, kita tunjuk-tunjuk. Nunggu dia aja di depan kita hasilnya. Tapi itu bohong ternyata. Kaitannya dengan dunia yang berkualitas. Intinya jika harapkan murid kita ini dia memasuki dunia yang lebih berkualitas daripada dunia kita sekarang ya. Boleh meletakkan guru di dunia di luar dunia berkualitas, maksudnya di luar dunia dia meletakkan guru hanya sebagai penghardik, bukan masuk di dalam dirinya. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi gurunya. Ada apa-apa ini? Ada apa-apa? Nanti paling cuma marah, paling bohong lagi. Selesai. Dampak pada murid, dia akan mengulangi kesalahannya. Berulang terus, berulang. Berikutnya, seorang guru mempunyai kontrol di pembuat merasa bersalah. Biasanya dia berceramah mengatakan seharusnya dia nadanya lembut biasanya ini. Nadanya lembut,
sahdu, seharusnya kamu tidak seperti ini. Ibu kecewa sekali, ibu merasa sedih sekali, bapak merasa terpukul melihat kamu seperti itu. Bagaimana kalau kamu melakukan itu terus? Bapak akan kepala sekolah, bapak ini penting kan, bapak ini berprofesi ya. Nah, biasa pembuat bersalah itu yang berkata seperti itu. Jadi guru itu bersama-sama, gara-gara saya bapak ini dimarahi kepala sekolah, bapak ini potong gajinya, tapi tidak terjadi kan potong gaji, cuma intervensi saja. Gurunya berkata, seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali, ibu stres, kamu kok begitu. Hasilnya bagaimana? Muridnya akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Karena dia merasa tidak enak, bersalah, sampai gara-gara dia ada berbohong. Ya bu, saya tidak lagi. Tapi ibunya senang, tapi ibunya tidak stres, tapi bapak ibunya tidak marah oleh pimpinan. Dalam dunia berkualitas, meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, dia sudah memikirkan gurunya memang. Selain memikirkan dirinya sendiri, dia memikirkan gurunya juga. Murid berkata, maafkan saya bu, maafkan saya pak, biasanya. Selanjutnya, dampak dari murid merasa rendah diri. Dia merasa rendah di gurunya. Terpukul, gara-gara saya guru saya jadi seperti itu, gara-gara saya teman saya jadi seperti ini. Kita lihat posisi kontrol yang kelima sebagai teman. Nah, ini dulu saya lihat guru adalah teman. Ternyata ada di posisi ketiga. Itu adalah teman. Pembuatan alasan-alasan untuk murid. Biasanya guru sebagai teman itu dia membela murid. Ya. Kalau ada murid yang bersama dibelanya, nah, kamu teman saya, nah, kamu jangan takut loh. Nanti ada bapak, ada ibu. Ayo nak kesini nak. Biasa berkata, ayo demi lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat ibu tidak pernah. Ibu juga pernah membantu. Jadi dia sebagai teman, Ayo demi ibu loh. Ayo demi bapak loh. Ayo kita bersama bareng-bareng, mungkin kita jalan barengan. Biar kita shopping bareng misalnya. Yuk kita ke sana. Misalnya ke tempat sampah, kita bersihkan sampah bareng-bareng. Ibu kita bersih-bersih loh, sama-sama bareng-bareng. Itu ternyata kita posisikan sebagai teman. Akhirnya apa? Yang terjadi tergantungan. Setelah itu murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting, dekat dengan guru tersebut saja, dengan individu tersebut saja dia merasa dekat. Dengan orang lain belum tentu. Selanjutnya, apa dampaknya kepada murid? Lemah, tidak mandiri, dan tergantung dengan guru tersebut ya. Kalau ada ibu itu aku semangat loh. Kalau tidak ada ibu itu aku males, karena ibu itu baik dengan aku. Tergantung dengan satu orang. Waktu masuk bapak guru yang ngomongnya tidak selemah lembut ibu itu, dia memposisikannya beda. Jadi tergantung dengan seseorang. Dulu pernah kita dengar ya kasus-kasus ya, pernah kita sehari-hari juga lah. Misalnya di sekolah tertentu, aku mau wali kelasnya ini karena dia ini permintaan dari orang tua ya. Karena baik loh wali kelasnya, aku merasa sangat terbimbing waktu kelas 7, jadi kelas 8 dengan wali kelasnya jangan diganti, bapak ibu usul. Karena guru itu posisikan saya sebagai teman. Kita lihat ke berikutnya sebagai pemantau. Nah, ini sering kita lakukan sebenarnya. Sebagai pemantau ini, guru yang menghitung dan mengukur selalu berkata, peraturan sekolah seperti ini. Apa peraturannya? Kamu melanggar peraturan ini, kamu melanggar peraturan nomor sekian. Di posisi ini, guru adalah sebagai penegak peraturan yang sangat luar biasa. Dia berdasarkan hukum peraturan yang ada di sekolah. Nah, kamu memakai sepatu hitam, kamu tidak lihat peraturan nomor 16 harus memakai sepatu. Kalau tidak memakai sepatu hitam, peraturan nomor 16 di peraturan sekolah itu harus memakai sepatu hitam. Kamu saya akan kasih konsekuensi
posisi bagaimana? Dia menegakkan peraturan. Saya juga kadang-kadang seperti itu ya. Hasilnya murid akan menyesuaikan diri kalau diawasi. Kalau ada guru, bapak guru itu dia disiplin. Kalau tidak ada, nah, ya. Selanjutnya dampak pada murid menitikberatkan pada satu saksi atau hanya untuk dirinya. Dia hanya ada sanksi ya, ada hukuman, ada penghargaan bagi muridnya. Selanjutnya, ini posisi yang tertinggi adalah sebagai manajer. Dalam posisi kontrol guru, posisi tertinggi adalah sebagai manajer. Manajer kalau mengenai masalah, dia tidak memarahi, tidak menghadir, dia mengajukan pertanyaan. Apa yang kamu lakukan? Sebagai manajer dia mengeluarkan pribadi. Sebagai manajer dia memperbaiki kesalahan muridnya. Dampaknya pada murid adalah mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri. Ini akan saya sampaikan sebuah video yang saya agak panjang Bapak Ibu tentang studi kasus ya. Bagaimana kita memposisikan sebagai manajer dalam mendalami sebuah kasus yang dilakukan oleh siswa. Ini videonya. Dalam sebuah posisi kontrol manajer itu dikenal dengan pola segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi kita menghadapi atau menangani sebuah masalah, kita melakukan urutan-urutan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, kita mengatakan kepada murid, nah, Bapak yakin kalau Bapak di posisi anak, maka Bapak akan melakukan hal yang salah. Kita stabilkan dulu emosi dia, kita tenangkan dulu. Setelah itu kita validasi tidak ada salah. Apa saja yang salah itu mereka validasi sendiri. Dan terakhir keyakinan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi dalam proses manajer kita melakukan hal ini. Langkah 3 segitiga restitusi. Ini baru salah satu video. Selain Bapak Ibu disimak ada satu kasus. Sebelumnya Pak, izin mau tanya dulu ke Mbak Safa, apakah kamu sudah bisa kenal sekarang? Baiklah, sekarang Bapak mau kamu ceritakan kepada Bapak kronologis kejadian apa yang terjadi ketika di kelas saya. Biar uji materi saya hilang Pak. Padahal saya masih ingat betul uji materi saya di dalam satu kelas sekolah saya Pak. Padahal saya harus cepat-cepat untuk fotokopi modul belajar. Apakah saya tidak boleh kesal dan marah Pak? Boleh saja Mbak Safa, tapi kalau Pak Zul ada di posisi Mbak Safa, mungkin juga Bapak akan marah. Terus kalau kamu semua kamu bilang disabilitas, apa yang kamu lakukan? Saya tanyakan ke teman-teman Pak, tapi mereka tidak mengaku, malah tertawa dan mengatakan ke saya, makanya kalau menang uji motor jangan sembarangan.
masih ingat betul kalau saya menaruhnya di saku tas sekolah saya, Pak. Lalu setelah itu apa yang kamu lakukan? Saya mencari kunci motor saya di laci-laci meja teman-teman dan membuka semua tas sekolah teman-teman juga sambil mau marah-marah mengebrak meja dan menendang kursi kepada teman-teman, Pak. Mbak, Pak Zul percaya kalau kamu melakukan hal ini pasti ada alasannya. Iya jelas Pak. Saya ingin teman-teman mengaku siapa yang menyembunyikan kunci motor saya. Ketika saya sedang sangat membutuhkannya, itu sama saja merugikan teman yang sedang berburu dan mengambil kunci motor tanpa sepengetahuan saya, kan membuat saya bisa dan KPK. Betul. Bapak percaya dengan apa yang dikatakan. Kok Pak Zul paham pasti kamu meminta agar teman kamu berani jujur untuk mengakui kesalahannya. Di lain sisi, Bapak juga bangga pada kamu karena untungnya kamu masih bisa mengontrol diri dan hanya modal ambil laci meja dan tas sekolah teman-teman, tidak sampai memukul atau mendorong-dorong teman kamu sendiri. Ya, Bapak, sejujurnya saya sangat marah karena saya sangat terburu-buru menggunakan motor saya itu, tapi saya masih bisa menahan kemarahan diri saya sendiri. Bagus dah. Bapak bangga dengan Mbak Safa karena lebih menahan diri. Meskipun di hati Mbak Safa pasti sangat marah. Iya tidak Pak, kalau saya pribadi sih lebih memilih bersabar dan diam meskipun saya sering dijahili teman-teman. Mbak Safa kira-kira pas apa prinsip mana yang tidak sesuai dengan tindakan Mbak Safa? Iya Bapak, sebelumnya selama ini saya sebetulnya selalu mencoba menghargai teman dan menghormati mereka. Tapi entah kenapa tadi saya sangat emosi Pak, sehingga sampai tidak bisa mengendalikan diri saya. Tapi Mbak Safa masih percaya dan mengerti kan kalau menghargai dan menghormati antar sesama teman itu penting. Masih Bapak, saya masih percaya itu Pak. Bagus. Pak Zul selalu mendukung Mbak Safa akan pemikiran itu. Sekarang coba Mbak Safa pikirkan lagi kira-kira apa yang kita bisa jalankan ketika kita sedang menahan emosi. Baik Pak, mungkin saya harus lebih bersabar dan mencoba belajar lagi agar saya lebih mampu untuk mengontrol diri emosi saya. Alhamdulillah, Pak Zul itu senang mendengarnya. Terus kalau terjadi yang sama dengan hal ini, kira-kira Mbak Safa harus melakukan apa? Mungkin alangkah baiknya kalau saya akan melaporkan kepada Bapak atau Ibu Guru agar mendapatkan penanganan yang lebih baik. Bagus. Bapak sangat bangga dengan pemikiran Mbak Safa itu baru sesuai dengan baik. Baiklah, silakan Mbak Safa boleh kembali ke kelas. Belajar mulai lagi, selalu semangat ya. Baik Pak, terima kasih. Saya izin kembali ke kelas dulu. Ya, silakan. Oh ya, silakan duduk. Mas Dado.
Sebelumnya Pak Jo mau tanya, kira-kira Mas Danu tahu mengapa Mas Danu Bapak panggil di sini? Karena teman-teman di kelas, saya dituduh mencuri kunci motornya sama. Nah, sekarang menurut Mas Danu, tuduhan yang dilaporkan teman-teman di kelas itu benar atau tidak, Mas? Ya jelas tidak benar, Pak. Saya kan tidak mencuri kunci motornya Safa. Saya hanya menyembunyikan kunci motor Safa yang terletak di saku tasnya. Oke, setelah itu apa yang dilakukan? Saya hanya berpikiran untuk bercanda, Pak. Saya iseng saja untuk menyembunyikan kunci motornya Safa. Menurut Mas Danu, kenapa Mas Danu berpikir untuk menyembunyikan kunci motor dan Safa? Saya berpikir untuk memberikan kejutan kepada Safa karena menaruh kunci motornya di saku tasnya yang terbuka, Pak. Oke, sekarang Mas Danu tahu apa? Bagaimana perasaan seorang teman dan kehilangan barang-barangnya di kelas? Iya, Pak, saya tahu. Pasti teman-teman merasa bingung, takut dan gelisah ketika barang-barangnya hilang. Bagus. Nah, sekarang apakah Mas Danu juga sering melakukan hal yang serupa pada teman-teman yang lain selain Mbak Safa? Iya, Pak, saya juga sering melakukannya ke teman-teman lain selain Safa. Ya, dengan alasan apa? Dengan alasan seperti yang saya sebutkan tadi, Pak. Oke, bagus. Bapak setuju dengan kejujuran Mas Danu dan tujuan Mas Danu melakukan demikian. Berarti sebenarnya Mas Danu tidak mencuri. Selanjutnya, Mas Danu masih ingatkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dulu. Iya, Pak, saya ingat. Sebetulnya saya juga kasihan, Pak, kepada teman-teman karena merasa kebingungan ketika barang-barang hilang karena saya menyembunyikannya. Nah, berarti Mas Danu masih bisa memahami bahwa tindakan yang Mas Danu lakukan itu tidak sesuai dengan prinsip yang kami yakini sendiri, yaitu rasa belas kasih terhadap sesama, apalagi terhadap orang sendiri, kan? Iya, Pak, saya bisa memahaminya. Nah, sekarang apa yang akan Mas Danu lakukan untuk memperbaiki tindakan Mas Danu tadi? Saya akan mengembalikan kunci motornya Fauzan, Pak, dan juga meminta maaf kepada Pak Fauzan dan juga teman-teman yang lainnya, Pak. Bagus. Berarti Mas Danu masih mau bertanggung jawab terhadap tindakan yang Mas Danu lakukan seperti dalam keyakinan kelas yang kita sudah yakini bersama. Terima kasih. Nah, sekarang Mas Danu boleh keluar, silakan memperbaiki kesalahan yang Mas Danu lakukan. Silakan. Bapak Ibu sekalian, tadi telah kita saksikan tayangan video dua buah kasus, ya, kasus Safa dan kasus Danu. Safa mengamuk di kelas karena kuncinya hilang, Danu si usil yang menyembunyikan kunci tapi dengan tujuan yang baik. Sebenarnya dia mau menyelamatkan supaya kunci itu tidak hilang, jadi disembunyikannya. Nah, di situ gurunya melaksanakan segitiga restitusi. Pertama, dia menstabilkan identitas terlebih dahulu, menanyakan keyakinan, dan juga memberikan yang terakhir adalah apa tadi dalam segitiga restitusi? Tindakan, kesadaran intrinsik, membangun kesadaran intrinsik pada muridnya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita sudah masuk ke lembar yang terakhir dalam dimensi. Jadi hari ini sudah panjang lebar, ya, hampir 1 jam setengah, ya, kita sudah bersama membahas tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu terbangun dari apa
kita ini memahami filosofi pendidikan, memahami apa lagi? Banyak tadi ya kita bahas ya. Oke. Nah, pertanyaan di refleksi kita adalah apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apakah materi tersebut bisa kita terapkan? Dan yang ketiga, kapankah kita akan mulai menerapkannya? Mungkin ada 1, 2, 3 yang bisa bantu ke depan untuk menjawab refleksi masing-masing ya. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Apa Bapak Ibu? Tadi ya, pertama apa? Tentang filosofi pendidikan Ki Haji Dewantara. Setelah apalagi budaya positif, membentuk keyakinan kelas. Setelah itu kita memahami kebutuhan manusia, belajar studi kasus, menonton video penanganan kasus dengan segitiga institusi ya. Apakah materi tersebut bisa kita terapkan di sekolah kita? Nah, Bapak Ibu, ini pertanyaan yang sangat luar besar ya. Apakah bisa kita terapkan di sekolah kita? Mungkin Ibu Elina bisa bantu jawab. Kira-kira bisa? Bisa. Oke. Kalau bisa, nah, ada pertanyaan lanjutan. Kapankah kita akan mulai menerapkannya? Tadi kata Bu Ismail secepatnya. Nah, mungkin Bu Iskamaya secepatnya juga. Terima kasih. Oke, kita telah bersama-sama refleksi. Kita masuk ke yang akhir. Oke, terima kasih. Thank you. Salam guru penggerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan diseminasi yang saya sampaikan pada hari ini telah selesai. Bukan hanya di ruangan ini saja bisa kita terapkan. Sudah kita sepakati sama-sama tadi kita terapkan ya. Secepatnya juga kita terapkan dan kita sepakati, dan juga bermanfaat untuk murid-murid kita yang menjadi biji-biji benih-benih jagung yang luar biasa di masa akan depan, di masa yang akan datang. Saya Zulkifli SPG selaku CDP Angkatan 8 Kabupaten Musi Banyuasin. Apabila saya melakukan salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, alhamdulillah hari ini sudah kita dengarkan diseminasi singkat tentang materi dari budaya positif oleh Bapak Zulkifli. Acara kita langsung tutup saja. Lebih dan kurangnya saya mohon